Bro, lu pernah nggak sih ngerasa kayak hidup lu tuh kebawa arus orang lain terus? Temen nongkrong tiap malam, ya lu ikut. Orang kantor pada gosipin satu orang, lu tiba-tiba nimbrung juga padahal lu nggak peduli. Lagi rame tren A di TikTok, lu buru-buru ikutan, padahal di dalam hati lu kayak, anjir ini bukan gue banget sih. Dan yang lebih ngeselin, setelah itu lu suka mikir, kenapa gue iya-iya aja ya tadi? Padahal gue bisa kok nolak. Nah, kalau lu pernah kayak gitu, jangan ngerasa lemah dulu bro. Itu bukan cuma masalah lu, itu masalah hampir semua orang. Dan jawabannya ada di otak kita sendiri. Makanya di video ini, gue mau bongkar kenapa otak manusia emang gampang banget terpengaruh sama lingkungan. Plus, gimana cara lu biar tetap bisa jadi diri sendiri tanpa kelihatan so unik atau malah jadi antisosial. Karena, percaya deh, hidup lu bakal beda jauh kalau lu bisa bedain mana yang beneran pilihan lu dan mana yang cuma hasil ikutan orang. Kenapa otak kita mudah terpengaruh? Jadi gini bro, manusia itu makhluk sosial. Dari sononya, otak kita udah diprogram buat cari aman di dalam kelompok. Zaman dulu, kalau lu hidup di hutan, terus lu dikucilkan sama kelompok lu bisa mati sendirian. Jadi, sistem otak kita nyimpen kode, lebih baik gue salah bareng-bareng daripada bener sendirian. Ada eksperimen terkenal banget yang ngebuktiin hal ini. Namanya S-Conformity Experiment. Singkatnya gini, ada sekelompok orang diminta nebak garis mana yang paling panjang. Jawabannya gampang banget, kayak bener-bener obvious. Tapi, karena semua orang di ruangan itu pura-pura jawab salah, mayoritas peserta juga ikutan jawab salah, padahal mereka tahu jawabannya jelas-jelas beda. Kenapa bisa gitu? Karena secara bawah sadar, otak kita lebih takut beda sendiri daripada salah rame-rame. Quote, kita lebih takut ditolak orang lain daripada takut mengkhianati diri sendiri. Itu keras banget bro, dan kalau dipikir-pikir, sering banget kita ngalamin hal yang sama dalam keseharian. Semua orang kantor lembur, lu padahal udah selesai kerja, tapi lu ikut duduk biar nggak dibilang males. Semua temen lu lagi hype nonton drama tertentu, lu padahal nggak suka, tapi lu nonton juga biar nggak kudet. Bahkan sampai ke hal kecil kayak ketawa. Lu pernah kan ketawa cuma karena semua orang ketawa, padahal sebenarnya lu nggak ngerti atanya yang lucu. Nah, itu hasil dari sistem otak kita tadi. Selain itu, otak kita juga punya sistem yang namanya mirror neuron. Ini semacam saraf refleks yang bikin kita otomatis nyontek ekspresi, gaya, atau perilaku orang lain tanpa sadar. Itu kenapa kalau lu sering nongkrong sama orang yang sinis, lama-lama lu juga jadi gampang nyinyir. Atau kalau lu sering bareng orang yang ambisius, semangat lu juga ketularan. Quote, lu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lu habiskan waktu bareng mereka. Jim Rohn. Dan ini bukan sekedar kata-kata motivasi doang. Secara sains itu mirror neuron itu nyata adanya. Bayangin gini bro, lu tuh kayak perahu kecil di sungai. Sungai itu arus lingkungan. Kalau lu punya dayung sama kemudi, lu bisa pilih ke arah mana mau jalan. Kadang ikut arus, kadang melawan, tapi tetap lu yang mutusin. Tapi kalau lu nggak punya kemudi, ya udah, perahu lu bakal kemana-mana sesuai arus. Itu analogi paling gampang buat ngejelasin hidup orang yang gampang kebawa pengaruh. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka nggak punya alat kendali. Dan masalahnya, makin kesini, arus makin deras. Kenapa? Karena ada media sosial. Bro, dulu pengaruh itu skalanya kecil. Lingkungan lu ya cuma rumah, sekolah, kerja, komplek. Tapi sekarang, tiap lu buka HP, lu ngeliat ratusan, bahkan ribuan pengaruh dari orang yang bahkan gak lu kenal. Lu buka Instagram, semua orang posting traveling, lu ngerasa hidup lu boring. Lu buka TikTok, semua orang workout badan ideal, lu ngerasa badan lu jelek. Lu buka Twitter, semua orang marah soal isu tertentu, lu yang awalnya cuek, jadi ikutan kesel. Quote, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Theodore Roosevelt. Padahal sebenarnya, banyak dari itu cuma ilusi. Orang posting bahagia bukan berarti hidup mereka beneran bahagia. Tapi karena arusnya deras banget, kita kebawa mikir hidup kita kurang terus. Jadi wajar kalau makin kesini, makin banyak orang ngerasa kehilangan jati diri. Karena setiap hari, otak kita diserang sama pengaruh dari luar. Kenapa kita ikutan tanpa sadar? Psikologi sosial. Ada 3 alasan utama kenapa kita gampang ikut-ikutan. Normative influence, takut ditolak. Kita ikutan karena kita pengen diterima. Contoh, semua teman pakai sneakers brand tertentu, lu ikut beli biar nggak kelihatan aneh. Informational influence,
Mikir mereka lebih tahu. Kita ikutan karena kita ngerasa orang lain pasti lebih pintar. Contoh, semua orang trading crypto coin tertentu, lu ikut masuk karena mikir, ya kali gua doang yang ketinggalan. Identity crisis. Belum kenal diri sendiri. Kita gampang banget kehisap arus karena kita belum punya fondasi identitas. Contoh, lu bingung sebenarnya passion lu apa. Jadi apapun yang lagi hype lu cobain, padahal ujungnya nggak cocok. Quote, kalau lu nggak punya pendirian, lu akan jatuh pada pendapat orang lain. Gue pernah ketemu teman gue sebut aja Rian. Dia orangnya asik, gampang ikut ajakan. Nongkrong ayo, main game ayo, beli barang baru ayo. Tapi lama-lama dia curhat, katanya capek. Dia bilang, gue kayak nggak punya diri gue sendiri bro. Semua yang gue lakuin karena orang lain. Itu ngena banget ke gue. Karena jujur, kita semua pasti pernah ada di fase itu. Bedanya, ada yang sadar, ada yang enggak. Dan kalau nggak sadar, hidup kita bisa habis cuma buat ngejar validasi orang lain. Jadi sampai sini lu udah paham kan kenapa otak kita gampang banget ke bawah arus? Itu wajar, itu alami, semua orang ngalamin. Bedanya, ada yang bisa sadar dan pasang kemudi, ada juga yang hanyut terus sampai kehilangan arah. Di bagian selanjutnya kita bakal bahas dampak nyata di kehidupan sehari-hari kalau lu terus-terusan ke bawah pengaruh dan gimana pelan-pelan lu bisa mulai pasang remnya. Jadi lu tetap bisa hidup bareng orang lain, tetap enjoy, tapi tanpa kehilangan jati diri lu. Bro, lu tahu nggak? Hidup yang ke bawah arus itu kayak HP yang terus-terusan pakai aplikasi, tapi nggak pernah dicas. Awalnya fun, rame, seru, tapi lama-lama abis tenaga, drop, mati. Kenapa? Karena lu nggak jalanin hidup lu sendiri, lu cuma ngejalanin ekspektasi orang lain. Nah, sekarang kita bahas ya, apa aja sih dampak nyata kalau lu terus-terusan hidup ikut orang lain? 1. Lu kehilangan identitas. Bro, ini dampak paling kelihatan. Kalau lu ke bawah arus terus, lama-lama lu nggak tahu lagi siapa diri lu sebenarnya. Lu pernah nggak sih ditanya, hobi lu apa sih sebenarnya? Terus lu diam mikir. Karena jujur aja, banyak hal yang lu lakukan bukan karena lu suka, tapi karena orang lain suka. Contoh gampang. Lu ikut nongkrong malam-malam padahal lu lebih suka tidur cepat. Lu main game tertentu, padahal lu lebih suka baca atau nulis. Lu kuliah di jurusan tertentu, padahal itu pilihan orang tua, bukan lu. Akhirnya, ketika lu sendirian, lu bingung. Gue ini sebenarnya siapa? Gue suka apa sih? Quote, orang yang hidup tanpa jati diri akan mudah dipaksa jadi siapapun, kecuali dirinya sendiri. Dan yang lebih parah, kalau lu nggak tahu siapa diri lu, dunia luar bakal gampang banget ngasih label ke lu. Mereka bilang lu males, lu percaya. Mereka bilang lu bodoh, lu percaya. Mereka bilang lu nggak akan sukses, lu percaya. Kenapa bisa gitu? Karena lu nggak punya fondasi buat lawan. Jadi bro, kehilangan identitas itu dampak paling bahaya karena itu kayak kehilangan GPS di perjalanan. Lu jalan sih, tapi lu nggak tahu arahnya kemana. 2. Mental lu jadi rentan. Lu pernah nggak ngerasa gampang banget stres cuma karena komentar orang? Atau gampang banget insecure cuma karena lihat postingan orang? Nah, itu efek kalau hidup lu ke bawah arus. Soalnya gini bro, kalau standar hidup lu ditentuin orang lain, berarti mood lu juga ditentuin orang lain. Orang lain puji, lu senang. Orang lain kritik, lu down. Orang lain cuek, lu ngerasa nggak berarti. Akhirnya apa? Lu jadi kayak boneka yang tali pengendalinya dipegang orang lain. Quote, kalau lu kasih remote kebahagiaan lu ke orang lain, jangan heran kalau mereka pencet tombol seenaknya. Bahkan parahnya, kebiasaan ikut-ikutan bikin mental lu rapuh saat sendirian. Karena lu terbiasa ada di keramaian, terbiasa ada di arus. Begitu lu sepi, lu bingung. Gua pernah nemu cerita menarik bro. Ada orang yang super aktif di medsos, selalu ikutin tren, selalu rame. Tapi begitu HP-nya rusak seminggu, dia ngerasa kosong banget, kayak nggak punya hidup. Padahal, sebenarnya, itu tanda kalau hidupnya selama ini cuma diwarnain pengaruh luar. Makanya nggak heran, sekarang banyak orang gampang cemas, gampang ngerasa hampa. Karena setiap hari mereka hidup dari validasi orang lain, bukan dari nilai diri sendiri. 3. Lu kehilangan waktu dan energi. Bro, ini yang sering nggak kerasa. Hidup ke bawah arus itu bikin energi lu bocor terus. Kenapa? Karena lu ngabisin waktu buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat lu. Contoh gampang. Lu ikut arisan, padahal lu nggak suka nongkrong. Lu beli barang mahal, padahal bukan kebutuhan, cuma biar dianggap gaul. Lu ikutan challenge medsos setiap minggu, padahal lu sebenarnya capek. Coba bayangin, kalau semua energi itu lu alihin ke hal yang bener-bener lu pengen, lu bisa jauh lebih produktif. Quote, hidup lu nggak banyak singkat bro, tapi seringkali lu buang sia-sia ke hal yang nggak penting. Seneca. Waktu itu aset paling mahal, tapi banyak orang nggak sadar karena sibuk ngejar pengaruh luar. Makanya, kalau terus-terusan ke bawah arus, lu bisa kehilangan tahun-tahun berharga tanpa sadar, dan biasanya sadar pas udah telat. Pas umur udah kepala 3,
kepala 4, terus mikir, anjir kemarin gua ngapain aja ya? 4. Lu nggak akan pernah puas. Ini dampak yang paling nyiksa bro. Lu nggak akan pernah puas. Kenapa? Karena standar lu bukan dari diri lu, tapi dari orang lain. Dan masalahnya, standar orang lain itu nggak ada habisnya. Lu udah beli HP terbaru, temen lu beli yang lebih baru lagi. Lu udah kerja bagus, ada orang lain yang lebih keren karirnya. Lu udah purus, ada orang lain yang lebih ideal. Jadi, selama hidup lu ke bawah arus, lu bakal terus ngerasa kurang. Quote, mengejar validasi orang lain itu kayak minum air laut. Semakin banyak lu minum, semakin haus lu dibuatnya. Dan bro, ini fakta. Banyak orang sukses di luar sana yang depresi, karena suksesnya bukan hasil dari jati dirinya, tapi hasil dari ngejar ekspektasi orang lain. Dari luar kelihatan bahagia, tapi di dalam kosong. Gue pernah ngobrol sama salah satu senior gue. Dari luar dia kelihatan sukses, gaji gede, mobil mewah, sering liburan. Tapi pas ngobrol, dia bilang gini, sebenarnya gue nggak tahu ini hidup yang gue mau apa bukan. Gue cuma jalanin apa yang orang bilang bagus. Lu bayangin bro, hidup udah di titik yang banyak orang pengen, tapi tetap hampa karena bukan dari diri sendiri. Itu bukti kalau ke bawah arus tuh nggak ada ujung puasnya. Jadi bro, sampai sini kita udah lihat kan dampak nyatanya. Lu kehilangan identitas. Mental lu jadi rapuh. Energi dan waktu lu bocor. Dan lu nggak akan pernah puas. Bahaya banget kalau dibiarkan. Tapi tenang, di bagian selanjutnya, gue bakal share gimana caranya lu bisa pasang rem, supaya nggak kebawa arus terus. Jadi lu tetap bisa hidup bareng orang lain, tetap enjoy, tapi tanpa kehilangan jati diri lu. Bro, kita udah bahas gimana bahayanya kalau lu terus kebawa arus. Kehilangan identitas, gampang stres, buang energi, dan nggak pernah puas. Tapi jangan salah, solusinya bukan berarti lu harus hidup sendirian di gunung, jauh dari orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial. Kita butuh koneksi, butuh interaksi. Masalahnya, gimana caranya tetap hidup bareng orang lain, tapi nggak sampai kehilangan diri sendiri. Nah, di sini kita ngomongin rem. Rem itu bukan berarti lu berhenti, tapi bikin lu bisa kendaliin arah supaya lu nggak nabrak ke jurang yang bukan tujuan lu. 1. Kenali nilai diri lu. Bro, rem pertama adalah kenal sama nilai diri lu. Lu harus tahu dulu, apa sih yang penting buat lu? Apa yang lu anggap berharga? Apa prinsip hidup lu? Karena kalau lu nggak tahu, gampang banget dunia ngasih nilai ke lu. Contoh, kalau nilai lu adalah kebahagiaan sama dengan punya barang mewah, maka selama itu belum tercapai, lu bakal terus minder. Tapi kalau nilai lu adalah kebahagiaan sama dengan punya waktu berkualitas sama keluarnya, lu nggak gampang goyah walau orang lain lebih kaya. Quote, kalau lu nggak tahu apa yang penting buat lu, dunia bakal bikin lu sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Lu bisa mulai dengan simple journaling. Tulis 3 hal yang paling penting buat hidup lu. Misalnya, kesehatan, keluarga, kontribusi. Nah, itu jadi rem buat lu. Jadi kalau ada arus yang ngajak lu keluar dari jalur itu, lu bisa bilang, sorry bro, itu bukan prioritas gua. Dan karena lu jelas sama nilai lu, orang lain juga lama-lama respect. Contoh real. Gue punya temen yang bener-bener nilai hidupnya adalah kesehatan. Jadi tiap kali ada ajakan nongkrong sampai malam, minum-minum, dia gampang nolak. Karena dia tahu itu bukan bagian dari nilainya. Dan karena dia jelas sama nilainya, orang lain juga lama-lama respect. Jadi bro, mulai latihan nolak hal kecil dulu. Lama-lama lu bakal kebal sama FOMO dan makin kuat ngejaga arah hidup lu. 2. Latihan bilang enggak dengan sopan. Bro, rem kedua, berani bilang enggak. Mayoritas orang keseret arus karena terlalu gampang bilang iya. Gue tahu ini susah, apalagi kalau yang ngajak itu orang deket. Tapi percaya deh, kalau lu nggak belajar nolak, lu bakal terus hidup di agenda orang lain. Quote, setiap kali lu bilang iya ke sesuatu yang nggak penting, lu sebenarnya lagi bilang tidak ke mimpi lu sendiri. Cara latihnya gimana? Mulai dari hal kecil. Misalnya, kalau ada temen ngajak nongkrong padahal lu lagi pengen fokus, coba bilang, bro, gue skip dulu ya, lagi ada target yang harus gue kejar. Jangan merasa harus jelasin panjang lebar, cukup to the point, tapi sopan. Ingat, nolak aktivitas bukan berarti nolak orangnya. Contoh nyata, ada karyawan yang tiap hari ikut makan siang rame-rame, padahal sebenarnya dia butuh waktu buat belajar skill baru. Akhirnya dia berani bilang, guys, gue join makan bareng tapi 2 hari sekali ya, biar ada waktu belajar juga.
Awalnya aneh, tapi lama-lama normal. Dan hasilnya, karir dia naik lebih cepat. Jadi bro, mulai latihan nolak hal kecil dulu. Lama-lama lu bakal kebal sama FOMO dan makin kuat ngejaga arah hidup lu. 3. Pasang batasan digital. Bro, dunia sekarang itu salah satu arus paling derasnya ada di HP. Medsos, notif, trending topik, itu semua bikin lu gampang hanyut. Rem ketiga adalah pasang batasan digital. Matiin notif yang nggak penting, tentuin jam khusus buat cek sosmed, unfollow akun-akun yang cuma bikin lu bandingin hidup lu sama orang lain. Quote, kalau lu nggak kendalin HP lu yang bakal ngendalin hidup lu. Banyak orang nggak sadar, tapi 2-3 jam hidup mereka tiap hari bocor cuma gara-gara scroll tanpa arah. Dalam setahun, itu bisa ratusan jam, bahkan ribuan jam. Kebayang nggak kalau waktu itu dipakai buat hal yang lebih bermakna? Lu nggak harus jadi anti sosmed, bro. Cukup kendaliin, jangan sampai lu jadi budaknya. Ingat, sosmed itu alat, bukan arah hidup. 4. Bangun lingkungan yang sejalan. Bro, rem keempat, pilih lingkungan. Karena sekuat apapun lu pasang rem, kalau tiap hari lu ada di arus yang salah, lama-lama rem lu aus juga. Quote, lingkungan itu kayak gravitasi, bro. Lu bisa lompat lawan, tapi kalau tiap hari lu ada di situ, pasti ketarik juga. Caranya, cari circle kecil yang punya visi mirip sama lu. Ikut komunitas yang mendukung tujuan lu. Batasin waktu dengan orang-orang yang cuma narik lu ke bawah. Contoh, gue punya temen yang pengen serius bikin bisnis. Dulu dia nongkrongnya sama geng yang tiap malam cuma main game dan ngomongin gosip. Pelan-pelan dia geser circle ke orang-orang yang juga pengen bikin usaha. Hasilnya, dalam setahun, mindsetnya berubah total dan usahanya jalan lebih kencang. Bukan berarti lu harus ninggalin semua temen lama, bro. Tapi lu harus tahu porsi. Kalau lu kebanyakan di lingkungan yang salah, jangan heran kalau arusnya makin kuat narik lu. 5. Praktekkan refleksi harian. Bro, rem kelima adalah refleksi harian. Ini kayak ngecek rem tiap hari, bro. Karena kalau nggak dicek, lama-lama bisa blong. Caranya gampang banget. Sebelum tidur, lu tanya 3 hal ke diri lu. Apa yang gua lakukan hari ini sesuai dengan nilai gua? Apa gua kebawa arus di hal tertentu? Apa yang bisa gua perbaiki besok? Quote, hidup yang nggak pernah direfleksi itu kayak nyetir mobil tanpa kaca spion. Refleksi bikin lu sadar, dan kesadaran itu penting, karena tanpa sadar, lu nggak akan bisa rem. Penutup. Jadi bro, biar lu nggak kebawa arus terus, pasang 5 rem ini. Kenali nilai diri lu, belajar bilang enggak, pasang batasan digital, bangun lingkungan yang sejalan, lakuin refleksi harian. Ingat, hidup itu kayak nyetir mobil di jalan rame, bro. Lu nggak bisa kontrol arus jalanan, tapi lu bisa kontrol rem dan setir lu. Dan itulah yang bikin lu sampai ke tujuan lu sendiri, bukan ke tempat orang lain. Bro, banyak orang udah tahu ilmunya, udah ngerti teorinya, tapi tetap aja ke bawah arus. Kenapa? Karena tahu doang nggak cukup. Lu butuh strategi buat konsisten. Anggap aja ini kayak GPS hidup lu lah. Supaya kalaupun lu lagi goyah, ada jalur yang bikin lu balik lagi ke track lu. 1. Mulai dengan ritual pagi. Bro, percaya nggak percaya, gimana lu mulai hari bakal ngeset mood dan arah hidup lu. Kalau dari pagi aja lu udah ke bawah arus, ya jangan heran kalau sisanya ketarik terus. Makanya, bikin ritual pagi. Bukan berarti harus ribet, tapi kasih waktu 15-30 menit buat diri lu sebelum dunia masuk. Contoh sederhana, bangun, jangan langsung cek HP. Tarik napas, doa atau meditasi journaling 5 menit. Tulis 1-2 prioritas hari ini. Gerakin badan sebentar, stretching, jalan cepat, atau push up. Quote, kalau lu nggak set niat pagi-pagi, dunia bakal set niat buat lu. Gue pribadi ngerasain banget bedanya. Dulu gue sering bangun langsung buka WA atau IG. Hasilnya mood gue ditentuin sama notif. Tapi waktu gue mulai ritual pagi, gue kayak punya tameng. Jadi pas dunia mulai ribut, gue udah lebih siap. Ingat, ritual pagi itu bukan soal lama, tapi soal niat. Ini cara paling gampang buat ngelatih otot mental lu tiap hari. 2. Terapkan teknik pause 5 detik. Bro, strategi kedua ini simple tapi ampuh banget. Teknik pause 5 detik. Setiap kali lu mau ngikutin orang, mau bilang iya padahal ragu, atau mau buru-buru ikut arus, coba berhenti 5 detik. Tarik napas,
tanya ke diri lu, ini beneran mau gue atau cuma pengaruh luar? Quote, antara stimulus dan respon ada ruang kecil. Di ruang itu ada kebebasan lu milih, dan di pilihan itu ada kekuatan lu. Viktor Frankl. Dengan pause 5 detik, lu kasih ruang buat otak sadar lu mikir. Bukan autopilot. Contoh, teman ngajak nongkrong padahal lu ada deadline. Biasanya lu langsung iya. Tapi dengan pause 5 detik, lu bisa mikir, kalau gue ikut, target gue kacau nggak ya? Baru lu jawab. Kecil, tapi kalau lu konsisten, ini kayak pasang rem otomatis. 3. Buat checklist mingguan. Bro, kalau lu cuma ngandelin mood, jangan harap konsisten. Karena mood naik turun. Makanya lu butuh sistem. Salah satunya checklist mingguan. Tiap minggu coba tulis 3-5 hal yang jadi prioritas lu minggu depan. Misalnya, olahraga 3 kali. Baca buku 2 bab. Ngumpul sama keluarga minimal 1 kali. Kerjain progress project. Quote, sistem ngalahin motivasi. Orang sukses bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka punya sistem saat semangat turun. Checklist ini bukan buat bikin hidup kaku, bro. Tapi buat jaga lu tetap di jalur. Jadi walau dunia ngajak ke sana sini, lu punya peta. 4. Gunakan aturan 80-20 sosial. Bro, ini penting. Hidup itu nggak bisa sendirian. Tapi juga jangan kebanyakan kompromi. Gue pakai prinsip 80-20. 80% waktu lu buat hal-hal yang sesuai nilai lu. 20% boleh fleksibel buat sosial atau sekedar enjoy bareng orang lain. Contoh, kalau ada 10 ajakan nongkrong, nggak harus semua ditolak. Lu bisa pilih 2-3 yang menurut lu penting, misalnya ada teman ultah atau reuni, sisanya skip. Quote, keseimbangan itu bukan semua sama rata, tapi tahu mana yang prioritas dan mana yang bonus. Dengan pola ini, lu tetap punya kehidupan sosial, tapi nggak sampai hanyut. 5. Terapkan evaluasi bulanan. Bro, strategi berikutnya, evaluasi bulanan. Bayangin lu nyetir mobil sebulan penuh tanpa pernah lihat peta. Bisa aja lu udah melenceng jauh. Di akhir bulan, coba duduk sejam, tanya ke diri lu. Apa pencapaian terbesar bulan ini? Apa momen gue ke bawah arus? Apa pelajaran yang gue ambil? Apa yang mau gue perbaiki bulan depan? Quote, hidup yang terus dievaluasi, itu hidup yang terus berkembang. Gue punya teman yang rajin bikin evaluasi bulanan. Dia cerita, dulu gampang banget ke bawah lifestyle flexing. Tapi setelah rutin evaluasi, dia sadar tiap bulan duitnya habis buat hal nggak penting. Dari situ dia mulai potong, alokasinya ke investasi, dan 2 tahun kemudian hasilnya kelihatan. Evaluasi bikin lu nggak cuma lari, tapi lari ke arah yang benar. 6. Temukan why pribadi lu. Bro, strategi terakhir, temuin why lu. Karena kalau alasan lu kuat, arus segede apapun nggak gampang goyangin lu. Why itu alasan kenapa lu bangun tiap pagi. Apakah lu pengen bahagiain orang tua, bikin hidup anak lebih baik, atau nunjukin ke diri sendiri bahwa lu bisa lebih dari yang orang kira? Quote, orang yang punya alasan kenapa dia hidup bisa tahan hampir segala penderitaan. Viktor Frankl. Lu bisa cari why dengan nulis pertanyaan ini. Apa yang paling bikin lu semangat walau capek? Apa yang lu rela lakuin walau nggak dibayar? Kalau lu meninggal besok, apa warisan yang pengen lu tinggalin? Kalau udah ketemu why lu, itu kayak jangkar. Walau badai gede, jangkar itu bikin lu tetap bertahan. Jadi bro, supaya konsisten di jalur lu sendiri, ikutin 6 strategi ini. Ritual pagi, teknik pause 5 detik, checklist mingguan, aturan 80-20 sosial, evaluasi bulanan, temukan why lu. Ingat, ini bukan soal sekali jalan terus sempurna, tapi latihan berulang. Kayak nge-gym, otot mental lu makin kuat kalau lu latih tiap hari. Pada akhirnya, konsistensilah yang bikin orang biasa jadi luar biasa. Dan itu cuma bisa lu dapetin kalau lu berani ambil alih setir hidup lu sendiri. Bro, dunia modern ini keras banget. Arus informasi deras, kompetisi makin gila, ekspektasi sosial makin tinggi. Kalau lu nggak punya pondasi filosofi hidup, gampang banget mental lu ambruk. Makanya, mari kita bahas 3 filosofi yang bisa jadi tameng mental buat lu. Stoikisme, dari orang Romawi kuno. Eksistensialisme, dari pemikir modern Eropa. Makna hidup ala Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi Nazi. 1.
stoikisme. Tenang di tengah badai. Bro, pernah nggak lu ngerasa hidup kayak roller coaster? Kadang seneng banget, kadang jatuh banget. Nah, stoikisme ngajarin cara biar lu tetap stabil. Prinsip utamanya simple. Fokus sama hal yang bisa lu kendalikan, terima hal yang nggak bisa lu kendalikan. Contoh, lu bisa kontrol usaha, tapi nggak bisa kontrol hasil instan. Lu bisa kontrol sikap lu, tapi nggak bisa kontrol sikap orang lain. Quote, bukan peristiwa yang bikin kita hancur, tapi cara kita menilainya. Epictetus. Misalnya, ada orang ngata-ngatain lu. Kalau lu marah, itu bukan karena kata-katanya, tapi karena lu ngasih izin buat kata-kata itu masuk ke hati lu. Latihan stoikisme. Mulai hari dengan refleksi. Hari ini mungkin gue bakal ketemu masalah, tapi gue siap nerima dengan tenang. Akhiri hari dengan evaluasi. Apa hari ini gue terlalu reaktif? Apa bisa gue terima dengan lebih tenang? Kalau lu bisa hidup kayak stoik, bro, lu kayak punya perisai. Dunia boleh ribut, tapi lu tetap tenang. 2. Eksistensialisme. Kebebasan dan tanggung jawab. Bro, eksistensialisme ini agak beda. Intinya, hidup lu nggak otomatis punya makna, tapi lu sendiri yang harus menciptakannya. Jean-Paul Sartre bilang, manusia dikutuk untuk bebas. Maksudnya apa? Lu bebas milih jalan hidup, tapi konsekuensinya juga harus lu tanggung. Banyak orang takut kebebasan, makanya lebih milih ikut arus, nurut kata orang biar aman. Padahal, itu artinya lu buang potensi lu sendiri. Contoh, lu bisa milih jadi pegawai aman atau ambil resiko bangun usaha. Dua-duanya sah, asal lu sadar konsekuensinya. Lu bisa hidup sederhana atau ngejar materi. Dua-duanya sah, asal itu pilihan sadar bukan karena tekanan orang. Quote, kehidupan tidak punya makna bawaan. Kitalah yang memberi arti dengan pilihan kita. Eksistensialisme ngajarin jangan jadi korban keadaan. Jangan salahin dunia terus. Karena lu punya kebebasan buat milih, dan pilihan itu yang bikin hidup lu unik. 3. Viktor Frankl, temukan makna bukan sekedar bahagia. Bro, Viktor Frankl ini dokter psikolog yang hidup di kamp konsentrasi Nazi. Dia kehilangan keluarga, disiksa, dipaksa kerja paksa. Tapi justru dari situ, dia nemuin filosofi hidup yang luar biasa. Dia bilang, inti hidup bukan cari bahagia, tapi cari makna. Karena kalau lu punya makna, lu bisa tahan penderitaan seberat apapun. Quote, orang yang punya alasan kenapa dia hidup bisa tahan hampir segala penderitaan. Di camp Frankl lihat, orang yang kehilangan makna cepat putus asa dan mati. Orang yang masih punya tujuan, entah itu pengen ketemu keluarganya lagi, atau pengen nunjukin karya ke dunia, mereka bisa bertahan lebih lama. Pelajaran buat kita, jangan kejar bahagia instan. Karena bahagia itu efek samping, bukan tujuan. Tujuan utama adalah punya makna. Makna bisa datang dari pekerjaan lu, hubungan lu dengan orang lain, cara lu menghadapi penderitaan. Kalau lu udah nemuin makna, bro, lu nggak gampang hanyut sama arus dunia. Karena lu tahu, gua jalan bukan buat gaya, tapi buat tujuan besar gua sendiri. 4. Gabungan filosofi, resep mental baja. Bayangin kalau 3 filosofi ini digabung. Stoikisme bikin lu tenang menghadapi hal yang di luar kendali. Eksistensialisme bikin lu sadar kebebasan dan tanggung jawab. Frankl bikin lu nemuin makna yang bikin lu kuat. Ini resep mental baja, bro. Lu nggak lagi panik sama dunia luar, lu sadar lu bebas milih, dan lu punya alasan kenapa lu jalan. Contoh real. Misalnya, lu gagal bisnis. Dengan stoikisme, lu bilang, oke, gue nggak bisa kontrol hasil, tapi gue bisa kontrol usaha gue. Dengan eksistensialisme, lu sadar, ini pilihan gue, konsekuensi gue terima, gue belajar lagi. Dengan makna Frankl, lu ngerti, gagal ini bagian dari perjalanan gue menuju tujuan yang lebih besar. Bayangin, kalau mental lu kayak gini, dunia bisa kasih badai segede apapun, tapi lu tetap berdiri. Bro, sekarang lu udah punya bekal. Dari part 1, sadar bahaya ikut arus. Dari part 2, kenali nilai diri. Dari part 3, bedain mana suara hati, mana suara dunia. Dari part 4, strategi praktis buat konsisten. Dari part 5, filosofi hidup biar mental lu baja. Jadi sekarang bukan soal dunia yang ngatur lu, tapi soal gimana lu ngatur hidup lu sendiri. Quote pamungkas dari gua, hidup ini bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Kalau lu berani pegang kemudi, dunia nggak lagi bisa tarik lu sembarangan. Karena lu udah tahu siapa lu, apa tujuan lu, dan gimana caranya tetap tegak meski arus deras.
Jadi bro, intinya gini, hidup ini singkat banget. Jangan buang waktu buat jadi kopi orang lain. Jangan sibukin diri lu buat nyenengin semua orang, tapi akhirnya lu lupa siapa diri lu. Ingat, setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini, kalau konsisten, bisa bikin lu beda jauh dari mayoritas orang yang cuma nungguin momen. Quote terakhir dari gua, lu nggak harus hebat buat mulai, tapi lu harus mulai buat jadi hebat. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir ulang tentang hidup lu, jangan cuma berhenti di sini bro. Gue bakal terus nemenin lu lewat video-video motivasi kayak gini. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke temen lu yang lagi butuh motivasi juga. Karena siapa tahu, satu klik lu hari ini bukan cuma nolong diri lu, tapi juga nyelamatin hidup orang lain yang lagi nyari arah. Oke bro, gue pamit dulu. Ingat ya, lu yang tegang kendali hidup lu, bukan dunia. Sampai ketemu di video berikutnya.